kayaknya kerja gitu-gitu aja gitu ya. Padahal aku udah full di situ, udah full heart gitu kan. Tapi kok aku dapetnya cuma segini-gini aja gitu kan. Dan potensi income-nya CEO lewat kali ya. Padahal kan sebenarnya bisnis asuransi ini katanya bisa diwariskan, Pak Raymond. Iya, bisa. Sekarang coba siapa yang mau jadi insurepreneur? Exactly. Yeah. Hai, apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Premier Plus Talks bersama saya Melissa Karim. Di Premier Plus Talks ini kita akan sama-sama menemukan berbagai inspirasi dari cerita teman-teman yang mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan. Bahkan bisa memberikan dampak baik bagi orang banyak untuk bisa hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Nobody said it's going to be easy, but the journey is worth it. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang insurepreneur. Bisnis apa ya insurepreneur itu? Bagaimana bisnis ini bisa menghadirkan peluang karir untuk menjadi business owner dengan potensi income tanpa batas. Sangat menarik sekali bukan? Serta bisa memberikan dampak baik dengan membantu masyarakat Indonesia pastinya sehat finansial dengan perlindungan yang tepat. Kira-kira profesi ini menarik banget kan? Nah, untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan tamu kita hari ini. Ada Pak Raymond Cewandi. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi Pak Raymond. Semangat Pak. Semangat. Yes. Dan juga ada Ibu Siti Masito. Apa kabar Bu Titi? Baik. Oh, Bu Titi. Manis. Senang sekali ketemu dengan Pak Raymond dan Bu Titi hari ini. Nah, kita langsung saja ke topik pembicaraannya nih. Karena pasti teman-teman penasaran Pak Raymond. Apa sih yang dimaksud dengan insurepreneur? Profesi apa itu Pak? Oke, thank you ya Bu. Jadi insurepreneur namanya insurance entrepreneur ya. Sebenarnya itu kita membangun sebuah bisnis as in the financial industry. Ya, jadi as an insurepreneur kita tuh sebenarnya mulai step-steps untuk membangun kita punya own agency. Jadi kalau kita pakai analogi kayak kita memfranchise Starbucks gitu loh ya Bu ya. Ya, jadi bukan cabang-cabang Starbucks di seluruh dunia itu. Sebenarnya kita tuh franchising of AIA gitu. Jadi we as a business owner, we franchise of AIA dan kita memang bangun sebuah sistem dari bawah. Jadi as an agency of our own gitu loh. Oke, jadi itu definisi dari insurepreneur ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kita para business builder ya, punya usaha sendiri. Dan analoginya Pak Raymond tadi keren banget. Sebenarnya ketika kita menjadi insurepreneur bersama dengan AIA yang adalah sebuah global company, especially since AIA punya revenue size dan juga brand name, itu nggak kalah dong ya dengan siapa-siapa, ya nggak? Betul. Dan seorang insurepreneur itu artinya perannya penting banget ya, bukan cuma sekedar menjual produk asuransi, benar nggak Pak Raymond? Benar sekali. Ya, tapi juga jadi kita di sini nggak hanya sekedar jual ya, tapi di sini kan kita membangun team of financial advisors. Ya kan, apa itu financial advisors? Memang kita di sini spesialis perencanaan keuangan terhadap financial risk, ya kan. Kita hidup dimanapun itu pasti ada resiko. Jadi kita membangun manpower kita, memang kita mencetak banyak ya, bahkan ribuan professional financial advisors untuk kasih solusi secara finansial kepada masyarakat. Oke, baik. Jadi ini karir yang sangat menarik, teman-teman. Bahwa kita dengan modal yang bisa dibilang tidak ada ya tadi ya. Bu Titi bilang ya, nggak ada modal ya. Nggak ada, kita hanya untuk ujian aja sih sebetulnya. Karena kan setiap agen asuransi itu harus bersertifikat ya gitu. Jadi hanya modal ujian, nah kita bisa mulai bisnis di sini. Wah, luar biasa. Tapi potensi income-nya sekali lagi tanpa batas. Nah, ini kan sebenarnya adalah profesi yang sangat menarik ya. Kalau teman-teman tahu ada profesi sebagai insurepreneur, di mana kita bisa punya usaha sendiri tanpa modal, cuma ikut ujian aja kata Bu Titi ya di AJI. Tapi potensi income-nya luar biasa. Nggak ada maksimalnya gitu ya. Tergantung kerja keras kita. Sangat menarik bukan teman-teman? Nah, mungkin kita tanya sama Pak Raymond nih. Awalnya Pak Raymond itu bisa jadi seorang insurepreneur, itu ceritanya bagaimana? Oke, jadi sebelumnya saya tuh lulusan di University of Nebraska Lincoln. Untuk yang mungkin nggak denger tuh apa what university di Amerika itu pastinya kan? Itu sebenarnya alumni salah satunya Warren Buffett ya. Warren Buffett tadinya sekolah di situ? Yes ma'am. Wow. Dan saya dulu lulusannya aktuaria.
Nah, apa itu aktuaria? Sebenarnya itu lebih ke jurusan perhitungan ya, a lot of math, statistics ya, untuk menghitung risk assessment ya, dalam make sure bahwa satu insurance company itu gimana bisa menciptakan produk yang actually beneficial untuk market tapi juga tidak merugikan company. That was my jurusan. Mirip lah ya. Ya kan, ada hubungannya. Nah setelah itu saya bekerja di US selama 3,5 tahun setelah saya lulus, dan di situ saya kerja di banking software, di back end operation sebenarnya. Jadi no sales atau business experience ya sebenarnya ya. Nah, cuma saya bekerja di situ, saya juga sadar ya, saya itu masih muda, saya masih ada potensi untuk menjadi insan yang lebih luar biasa lagi. Insan karyawan lah ya. Ya sebenarnya ya. Okay. So actually saya tuh second generation entrepreneur. Oh, jadi your father is also an entrepreneur. Yes, and my father itu sudah 30 tahun di industri ini. Wah, master dong kalau gitu. Papanya Pak Raymond ini. Iya, jadi saya belajar semua itu memang mostly dari my dad and my leader juga ya. Nah, jadi saya itu memutuskan untuk balik ke Indonesia tahun 2021. Ya. Dipaksa papa? Nah, ada setengah-setengahnya nih Bu. Ya, jadi pas saya itu kayak gini, ya kan, my dad kan sempat call me di COVID ya. Talk about the potensi bisnis insurance di Indonesia. Ibu tahu nggak, hanya 8% dari seluruh masyarakat Indonesia memiliki polis asuransi. Serius? Sampai saat ini baru 8%? Yep. And at that time when he called me itu baru 6%. Ya. Wow. Nah, karena itu of course marketnya itu masih banyak demand untuk, potensinya luar biasa ya. Dan memang kalau kita tanya anak muda zaman sekarang, kalau ditanyakan karirnya mau apa, pasti mereka jawabnya saya mau jadi pengusaha. Memang sih ya, very popular nowadays ya. Nah, makanya saya mikir-mikir, saya bekerja di situ ya kan, even though gajinya bagus ya, tapi I feel tetap ada ceiling gitu loh ya. Ya, dan ceiling ini membuat saya merasa I can do a lot more. Ya. You felt limited gitu ya. Jadi I went home. Ya, I went home and I memang mulai dari bawah. Ya, my father is very gracious to give me his mentorship. Ya, saya juga ada director namanya Bu Sylvia. Ya, I am reporting to her right now. Dan memang kita di sini and in our Star Group Agency memang kita semua berkolaborasi untuk kita bisa bangun bisnis bersama-sama gitu. And it wasn't an easy decision ya untuk saya balik ya. Bahkan my own fiancé aku tarikin dia dari US ke sini. Serius? Iya. Baru mau tanya single apa enggak? Udah ada fiancé. bulan depan bulan menikah Bu. Langsung curcol dia bulan depan mau menikah. Oh gitu. Jadi memang secara sadar dan karena melihat potensi bisnis asuransi di Indonesia, Pak Raymond akhirnya pulang dan memulai dari bawah. Dari sebagai agen. Padahal kan sebenarnya bisnis asuransi ini katanya bisa diwariskan, Pak Raymond. Bisa. Tapi saya nggak diwarisin apa-apa. Saya diwarisin ilmu, pengalaman, mentorship, ya, semangat, inspiration, ya. Tapi saya merasa everyone yang mulai di sini memang harus dari bawah, karena kita harus merasakan jatuhnya dulu sebelum kita bisa bangkit lagi, ya kan? And I feel like itu yang akan menciptakan premier agents yang akan menjadi the foundation of high standard of insurance-preneurs di Indonesia. Iya, aku merinding loh dengar dia ngomong gitu loh. Hebat loh dia. Memang sengaja mencari kesulitan itu, tantangan itu harus dialami dulu supaya you can lead others. Ya, kalau diwarisin aja, kalau diwarisin aja kan I won't feel bangga gitu ya. Tapi karena itu kan semuanya hasil dan usaha dari papa. Tapi saya dikasih kesempatan untuk memang build my own color di sini, dan itu kan suatu hari akan jadi legacy juga buat keturunan lagi. Luar biasa ya. Tapi kalau aku anaknya papa kamu, aku mah ngambek dulu. Kenapa aku harus kerja dari bawah lagi, papa? Beda ya memang ya. Didikan leaders. Baik. Thank you for sharing. Thank you, Bu. Nah, kalau Ibu Titi sendiri, awalnya bagaimana Bu sampai bisa jadi seorang insurepreneur? Ceritanya. Sebelumnya tuh aku memang di di kantor dengan orang kantoran tadinya. Admin yang kerjanya di belakang komputer, berangkat kerja jam 8, pulang jam 5, kadang juga kita ada lembur sampai jam 11 malam. Gitu ya. Aku rasain itu tuh 10 tahun di situ, dan kayaknya kerja gitu-gitu aja gitu ya. Padahal aku udah full di situ, udah full heart gitu kan. Tapi kok aku dapetnya cuma segini-gini aja gitu kan. Nah,
ngerasa di titik jenuh, aku tuh kayak ya udah deh aku resign aja gitu kan. Setelah itu aku coba lagi di bidang pendidikan. Jadi aku jadi seorang customer service. Aku bisa ketemu banyak orang, aku happy gitu kan. Dibandingkan sebelumnya di belakang komputer aja gitu, kayaknya bete, sakit pinggang atau apa kayak gitu kan. Jenuhan itu tuh kayak aku pengen deh di bidang lain. Nah, aku coba di customer service di bidang pendidikan gitu. Itu nggak berlangsung lama sih, cuma 1 tahun. Lalu aku di finance, di bagian HRD juga aku jadi bisa ketemu banyak orang juga, seleksi orang kayak gitu. Jadi tahu banyak karakter orang juga. Lalu setelah kayaknya capek deh ya aku kerja kantoran nih bertahun-tahun. Tetap aja kita masuk jam 8, pulang jam 5. Entah itu kita harus loyalitas kepada perusahaan kayak gitu. Tapi kok ya di situ-situ aja, staff aja gitu kan. Akhirnya aku mutusin ya udah kayaknya suami gue udah cukup nih nyukupin gitu kan, aku gak perlu kerja lagi gitu kan. Akhirnya aku jadi ibu rumah tangga biasa. Profesi idaman semua perempuan loh sebenarnya Bu Titi, ya kan? Tinggal duduk manis aja di rumah, antar anak sekolah, terus kita ketemu temen arisan kayak gitu kan ya. Berapa lama tuh jadi ibu rumah tangga total? Itu 3 tahun kurang lebih. Habis itu merasa kok jenuh ya, bosan lagi. Aku ngelihat teman-teman aku yang masih aktif gitu kan kerja kantoran, kok aku mau deh ngerasain kayak gitu lagi, kayak kangen deh gitu kan aktivitas kayak gitu lagi, ketemu banyak orang. Nah di suatu momen tuh ada temen aku, Mbak, lu mau nggak sih kerja lagi gitu kan, terus lu mau nggak sih dapat income lagi gitu kan, ini gue ada nih gitu kan. Lalu aku langsung cari tahu itu apa sih gitu kan pekerjaannya. Lalu aku cari tahu perusahaan itu sebesar apa, sekuat apa gitu kan. Kalau aku mau memutuskan join di situ berarti aku harus tahu kan perusahaan itu luar biasa apa enggak gitu kan, nanti karyawannya kayak gimana gitu. Akhirnya aku hubungin yang jadi leader aku sekarang nih Kak gitu. Dia ngejelasin kita tuh lagi cari future leader gitu kan, nanti untuk mengembangkan satu agensi yang nanti tuh Mbak Titi akan punya agensi sendiri. Tapi di Aya ini luar biasa, dia punya program gitu. Aku dimasukkan ke program itu. Di situ kita dikasih training yang luar biasa gitu Kak. Jadi kita dikasih ilmu-ilmu yang untuk nanti di lapangan gitu, cara menghadapi klien seperti apa gitu kan. Jadi kita tuh memang dibekali ilmu yang luar biasa. Jadi aku rasa setelah jalanin 3 bulan itu kok luar biasa ya ini. Jadi tidak hanya kita tuh menjual produk asuransi, tapi kita tuh memberi benefit lebih kepada nasabah kita gitu. Nah, sekarang itu aku mencintai profesi aku ini. Wah, ngomong mencintai itu benar dari hati loh. Mencintai profesi aku, artinya bangga ya Bu Titi ya. Betul, karena memang aku rasakan gitu ya, kayak di sini tuh haus ilmu tuh memang dikasih gitu, menjadikan aku tuh pede, terus aku bisa kayak bantu orang banyak tuh happy aku gitu. Jadi aku merasa ini pelabuhan terakhir aku di sini nih gitu ya. Lalu aku pengen jadikan ini tuh bisnis untuk masa pensiun aku gitu. Pastinya kita mau ada passive income nantinya, betul ya. Nah, Pak Raymond sendiri sudah berapa lama berprofesi sebagai seorang insurepreneur? Saya 3,5 tahun Bu. 3,5 tahun. Bu Titi? Aku 10 bulan, tapi dalam 8 bulan ini aku udah jadi executive manager. Wah, pencapaian yang luar biasa. Luar biasa sekali. Artinya kalau udah executive manager itu sudah memimpin tim, betul ya? Betul. Aku udah saat ini aku memiliki 8 tim. Wow, hebat sekali. Dan ini karena memang dukungan yang diberikan oleh AIA, memberikan training, memberikan program yang luar biasa gitu ya. Nah mungkin Pak Raymond boleh bantu aku untuk mengerti ini. Kan tadi sempat juga diceritakan bahwa Bu Titi itu merasa terbantu sekali berpartner dengan AIA yang menyediakan sistem. Dari seorang ibu rumah tangga, ya kan, yang tadinya nggak punya latar belakang aktuari seperti Pak Raymond, nggak ngerti dunia asuransi sama sekali kan. Sekarang bisa jadi leader dalam waktu 8 bulan. Apa sih yang disiapin AIA buat teman-teman nih kalau mau jadi insurepreneur, Pak Raymond? Nah, sebenarnya AIA itu benar-benar takes very seriously untuk membangun agensi yang profesional dan terpercaya di Indonesia. Ya, kita ada program namanya Premier Plus. Premier Plus. Ya. Oke. Jadi Premier Plus itu sebenarnya program ini diciptakan untuk membantu
orang-orang yang muda, yang ambisius, yang pokoknya yang mau belajar, bisnis, mau belajar bangun yang bisnis, hungry for success gitu, untuk bergabung ya. Di Premier Plus itu kita dikasih development system ya, training, coaching, collaborate dengan leader ya, dan juga kasih extra financing dong ya, untuk make sure mereka tuh bisa sukses di sini ya kan. Nah, sebagai manajer juga saya sebenarnya merasa dibantu banget dengan Premier Plus ini, karena sekarang manpower saya yang sudah mengikuti Premier Plus, saya lihat ada bedanya. Saya lihat mereka tuh ada passion di bidang ini, karena kan aside from the financing, mereka kan juga dapat why, a strong why mereka harus gabung di sini ya kan. Di dalam trainingnya itu nggak hanya sekedar belajar financial planning atau produk or sales technique, tapi mengingat lagi ya, what inspires you untuk bergabung sebagai entrepreneur di AIA ya. Premier Plus itu benar-benar boost ya. Tapi Premier Plus itu is just one step untuk bantu mereka as a tool untuk mereka itu tetap mencapai visi mereka, yaitu untuk menjadi agency director, to build your own business. Balik lagi di sini. Build your own business, tetap itu goalnya yang ditanamkan. Ultimate goalnya tuh itu. Ngomong-ngomong soal strong why, kami boleh tahu nggak what is your strong why, Pak Raymond? Oke, thank you ya Bu. Actually my why sekarang my why itu memang untuk sediakan kehidupan yang terbaik deh for my future wife ya. Karena kan tarik maksudnya kan saya udah ajak dia ke Indonesia jauh-jauh dari US, di mana dia sama sekali belum pernah ke Asia. Now she lives here. Udah setahun lebih dia tinggal di sini ya. And I believe that is your strong why. Yeah, and I believe this business ya kan can help you achieve anything ya. Saya actually have a second why, yaitu untuk merubah perspektif asuransi ya di seluruh Indonesia. I want to have a change of mindset untuk ketika orang dengar kata asuransi di Indonesia, pikirnya apa gitu. Saya percaya sebagai entrepreneur, especially when we have a lot of Premier Plus, ya kita itu bisa meningkat image ya insurance di Indonesia. Maybe 5, 10, 20 years ke depan. Let's put a post on it. We'll get back to that, ya kan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bu Titi tentang program Premier Plus yang mungkin juga Bu Titi sudah nikmati ya. Betul. Itu yang membuat Bu Titi jadi pede, jadi berilmu di dunia asuransi seperti sekarang ini, program itu. Iya, betul. Jadi kan aku memang terlahir dari program itu. Jadi kayak aku tuh pertama kali program itu muncul, aku yang lahir gitu. Salah satu generasi awal dari program Premier Plus ini adalah Bu Titi. Aku batch pertama waktu itu. Batch pertama, oke. Jadi memang aku rasa program itu tuh membantu banget agent menjadi agent profesional. Kita juga jadi untuk mengedukasi masyarakat itu lebih bagus gitu kan. Kita kan tidak hanya menjual polis asuransi aja, tapi bagaimana cara kita menyampaikan ke nasabah kita gitu. Edukasinya juga penting gitu. Kita kan dikasih training nih Kak, jadi setiap kita ada 3 bulan untuk training di setiap hari Sabtu, lalu setelah selesai 3 bulan itu kita di setiap hari Selasa itu ada 1 minggu sekali di hari Selasa gitu, itu untuk lanjutannya training. Lalu kita ada juga leader yang selalu membackup kita, selalu nemenin kita ada segi untuk coaching, JFW, jadi join Pilwok kayak gitu. Jadi di sini tuh kita punya ekosistem yang bagus gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Titi, Pak Raymond, benefit dari program Premier Plus ini, bahkan sekarang udah jadi leader ya di program Premier Plus. Betul Pak Raymond? Betul. Yeah. So, what do you do as a leader, as a coach di Premier Plus? Oke, simple. As a leader, kita hanya menduplikasi keberhasilan kita pada orang lain. Ya, jadi kita ngajak orang. Jadi kita tuh sebenarnya nggak pakai bahasa rekrut, tapi as a collaborating partner. Ya, jadi saya mengajak my friends as a partner untuk bisa bangun bisnis bareng-bareng di sini. Ya kan? Ya, so as a leader kita nggak hanya mengajar dari sisi financial planning, tapi business development juga Bu. Ya, karena kita mau pasti di sini semuanya menjadi advisor. Ya, jadi not salesman, tapi memang someone yang benar-benar bisa kasih advice yang terbaik dan paling akurat. Tergantung kepada kondisi finansial per keluarga di Indonesia. We develop them to do that, dan juga nanti mereka juga akan belajar untuk bisa leading tim mereka masing-masing, sehingga bisnis tetap akan organically bertumbuh. Wah, gitu ya. Jadi sekarang perannya leader tuh itu ya. Bu Titi juga menduplikasi buat leader-leader, calon leader yang ada di bawah timnya Bu Titi. Demikian. Dan terus
itu coachingnya terus berlanjut ya Pak Raymond, Bu Titi ya? Yes. Coachingnya itu kan kita seminggu sekali. Gitu. Jadi memang ada coaching seminggu kali, untuk JFO-nya itu 2 bulan, 2 kali dalam 1 bulan. Terus juga ada trainingnya itu yang selalu 1 minggu sekali. Jadi memang ada ekosistemnya. Gitu. Keren ya Premier Plus ini ya. Terus aku dengar juga dapat monthly allowance ya? Ya betul. Jadi untuk di Premier Plus itu kita ada 3 tiering. Apa tiering teratas itu maksudnya Bu Titi? Jadi kita tuh dapat allowance, saya rasa tuh nggak mau untuk lewatin kesempatan itu Kak. Gitu. Luar biasa. Pak Raymond mau tambahin kayaknya. Iya, jadi di sini kita ada program Premier Plus ini ada 2 sebenarnya, ada Premier Associate dan Premier Advisor ya. Dan ini tidak mudah untuk masuk ke sini. Ya memang harus ada selection prosesnya dari AIA dan juga dari para leader di sini. Untuk bisa masuk ke program ini. Yes, ya. Oh, karena bukan semua orang bisa join ya? Nggak boleh ya. Karena yang diterima ke Premier Associate atau Premier Advisor itu hanya yang ada potensi jadi quality leader. Ya, kalau memang dari screeningnya memang mereka kelihatan tidak ada potensi itu, mereka mohon maaf tidak boleh gabung gitu. Dan di Premier Advisor malah the allowance ceiling itu sebenarnya lebih tinggi lagi ya, sampai 20 juta. Sebulan di luar komisi dan bonus dan lain-lainnya. Itu purely dari extra financing aja dari company ya. Jadi range-nya memang gede ya, dari 5 sampai 20 juta situ ya. Luar biasa ya support yang diberikan oleh AIA ya buat teman-teman supaya mau jadi premium advisor. Yes, Premier Advisor. Premier Advisor, keren banget. Nah, sekarang aku mau balik lagi nih yang tadi kita kasih catatan soal image agen asuransi dan dunia asuransi, ya kan? Sebenarnya salah satu hambatan untuk seseorang ketika mau mencoba jadi agen asuransi dan punya bisnis sendiri yang tanpa modal, yang potensi income-nya tanpa batas sebenarnya, itu kan kalau kita bayangin siapa yang nggak mau? Yang bikin kita nggak mau, yang bikin teman-teman mungkin reluctant to try adalah image-nya dunia asuransi dan para agennya. Betul nggak Pak Raymond? Betul. Sampai sekarang masih ada ya stigma itu? Oh ya, tentu aja masih ada. Karena kan bisnis insurance in itself itu sudah exist lebih dari 200 tahun. Ya, dan AIA sendiri udah 100 tahun lebih. Ya, nah karena itu pasti ada banyak orang yang juga pernah ada pengalaman, whether itu bagus atau yang tidak begitu bagus tentang asuransi. Ya, nah the stigma sebenarnya jadi tantangan, kita harus break the stigma gitu ya. Nah kadang-kadang kalau kita di sini kita mau berbisnis ya kan, kita pasti harus lihat dulu ya kan. Bisnis apa yang gak ada tantangan? Betul. Ya bisnis kan? Apa yang mudah? Gak ada. Gak ada. Semua bisnis perlu kerja keras. Yes. Bisnis apa yang tidak harus ada penolakan? Semua bisnis ada penolakan. Of course. Yes. Pacaran aja ditolak mulu. Apalagi berbisnis ya kan. Iya. Nah itu sih ya. Nah mungkin sekarang image-nya let's be honest aja ya, belum begitu cantik ya. Masih begitu cantik. There's still pandangan bahwa as an insurance agent you're just a salesman gitu. Kamu datang ke rumah hanya untuk dapat komisi gitu ya kan. Nah, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa untuk berpikir seperti itu ya. Bahkan itu adalah tanggung jawab kita ya sebagai the professional advisors untuk bisa merubahlah konsep asuransi itu apa. Karena lucu loh ya, di negara maju, in the US, spesifik aku ngomong di US ya, karena aku kan lama di situ. Stigmanya itu beda ya. Di situ kalau di Indonesia yang ditanyakan adalah apakah saya harus punya asuransi atau tidak. Di US pertanyaan beda. Pertanyaannya adalah jenis asuransi apa yang saya harus miliki. Mau lengkap ya kan? Whole life, term life, endowment, annuity, apa itu. Jadi memang cenderungnya di negara maju pasti trennya akan lebih ke financial literate. Dalam arti mereka itu akan udah menjadi lebih cerdas ya, or financially intelligent di situ. Tapi itu butuh waktu, Bu. Betul. Ya, itu butuh proses. Tapi memang mulai dari kita untuk memberikan advice atau solution yang terbaik sehingga tidak ada orang lagi merasa ada stigma ini. Ya, it takes time and effort. Keren. Untungnya kalau Pak Raymond dan Bu Titi berpartnernya dengan sebuah perusahaan yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun di dunia. Jadi sudah tested by time dan punya prestasi yang luar biasa. Terbukti yaitu AIA. Mungkin itu juga yang mungkin Pak Raymond rasakan, Bu Titi rasakan, kenapa berpartner dengan AIA itu menjadikan profesi sebagai insurepreneur ini jadi lebih nikmat. Pasti. Bener gak? Pasti dong. Ya kan, maybe you can share. Kenapa sih berpartner dengan AIA itu bisa membuat Pak Raymond membangun mimpinya
untuk punya agensi sendiri lebih mudah? Oke. Yang pertama yang kita harus jelas dulu, ketika kita mulai bisnis sebagai entrepreneur, harus ada satu karakteristik yang kita harus miliki, yaitu mau bantu orang. Ya, we wanna help people untuk mendapatkan financial plan, ya, dan financial protection yang terbaik. Ya. Ya. Jadi, in AI kita ada slogan, which is healthier, longer, better lives. Yes. Ya, atau di AI Indonesia, bantu jutaan keluarga hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Ya, nah itu benar-benar membantu saya secara mental, Bu. AIA memang have this slogan, gak hanya ngomong doang, tapi karena memang kita ada insurance concept yang justru hidup lebih lama, lebih sehat. Bahkan mereka tuh akan dapat insentif lebih banyak dari polis-polis asuransi mereka. So jadi ketika kita ketemu orang, give them financial planning, kasih mereka produk. Ketika kita merekrut orang jadi partner, ya modal kita adalah you buy insurance, you live a longer, better quality life. Itu benar-benar didukung banget dari AIA. Jadi itu yang membuat Pak Raymond tuh merasa, wah, for my mental health, also good. So good, yeah. Because knowing you're actually sharing such goodness to others. Yeah, it's about bringing impact yang positif kan, Ibu. Keren banget, karena buat generasinya Pak Raymond, bukan cuma duit yang penting, tapi berkontribusi. Yes. Bener kan? Harus. Yeah. Nah, kalau dari Bu Titi, apa yang merasa sangat terbantu berpartner dengan AIA itu, apa yang merasa yang Bu Titi rasakan? Yang pertama kan di sini memang untuk potensi income tanpa batas. Yes. Kita dikasih training-training yang luar biasa, yang memang seharusnya kita nggak dapetin di perusahaan lain. Gitu. Di sini kita bisa dikasih kesempatan dapat training itu, gitu kan. Nah kita juga bisa membantu banyak orang, jutaan keluarga di Indonesia untuk terhindar dari bencana finansial. Gitu. Jadi aku di sini merasa happy banget dan aku menjadi sesuatu gitu loh. Aku menolong banyak orang dengan cara aku edukasi mereka dan mereka terproteksi, itu luar biasa buat aku. Jadi aku sangat mencintai profesi ini. Luar biasa. Jadi potensi income yang luar biasa, kemudian trainingnya juga sportif, never ending, continuous ya. Terus bisa membantu orang terproteksi dan cerdas secara finansial, dan jalan-jalan hadiahnya banyak banget ya. Oh iya, pasti dong. Sebagai anak muda kan. Iya. Kita juga baru pulang nih dari Shanghai. Minggu dari 3 hari lalu ya. Iya. Bareng kita. Fresh from Shanghai. Yeah. Jalan-jalan sama IA enak ya? Enak lah, karena itu kan dari pencapaian ya, Bu. Jadi itu trip yang kita nggak bisa beli malah, ya kan. Nah tahun ini saya baru balik dari Korea Selatan, and then baru kesan dari Shanghai juga bareng. Ini kan baru bulan September, jalan-jalan udah banyak. Iya udah berapa kali ya? Sama minggu sebelumnya kan kesan. Iya. Jadi Shanghai itu baru 3 hari yang lalu. 3 hari lalu, iya. Dari Shanghai itu kita dapetin dari AIA langsung tanpa apa ya? Kita dapat ilmu juga di sana, tapi kita dapat happy juga, gitu loh. Banyak pembelajaran yang didapat. I see. Jadi banyak jalan-jalannya juga. That's the bonus track. Bonus. Sebagai entrepreneur. Yeah. Wah, luar biasa sekali ya profesi ini ya, Pak Raymond ya. Bener. So, entrepreneur, kalau kita boleh simpulkan nih teman-teman, dari pembicaraan dengan Pak Raymond dan Bu Titi, adalah sebenarnya profesi masa depan. Would you agree? Agree. Profesi yang dari sekarang sampai ke masa depan. Coba siapa yang gak mau, teman-teman? Kita punya bisnis sendiri. Yang artinya kalau kita run our own business, kita punya freedom. Yes. Ya, freedom of time, freedom of managing ourselves, tidak terikat oleh waktu. Kemudian modalnya gak ada, kata Bu Titi. Sebagai rumah tangga saja bisa memulainya. Tinggal perlu ujian dari AAJI, and then you can have your own business. Dibangun sendiri, selalu disupport oleh sebuah perusahaan yang sangat baik reputasinya seperti AIA, dan potensi income-nya CEO lewat kali ya? Jauh, Bu. Jauh ya? Karena saya udah pernah saksikan, Bu. Ya, kan? Potensi income-nya melewati CEO, guys. Luar biasa sekali ya. Dan sering diajak jalan-jalan secara gratis. Sekarang coba siapa yang gak mau jadi entrepreneur? Exactly. Yeah. Ya kan? Jadi why wait? Itu kan sebenarnya
pesannya ya, Pak Raymond ya. Ya, why wait? Karena saya mau sharing sedikit, ada satu saying in Chinese yaitu 辛苦3-5年，享受30年。 Aduh, Pak Raymond, kalau ngomong gitu jangan ke saya. Saya cuma casingnya doang, ya. Nggak ngerti, aku coba tolong ditranslasikan. Itu artinya 3-5 tahun kita kerja keras, struggle dulu, 3-5 tahun. 30 tahun selanjutnya kita nikmatin. Itu bisnis ini. Iya. 5 tahun aja kerja keras 3-5 ya. tahun kerja keras, tapi benar-benar put your heart soul, ya, commit kepada bisnis ini. 3-5 tahun bisa dibilang struggle lah, struggle. Iya, 3-5 tahun apa sih, cepet banget, orang ini aja tahun 2024 udah mau habis ya. Yes. Tapi 30 tahun kemudian selanjutnya enjoy your life gitu lah. Senang sekali, aku actually sold. KTP-nya boleh. Langsung dimintain KTP Pak Raymond. Emang begitu caranya. Thank you so much udah sharing Bu Titi. Semoga bisa jadi inspirasi buat para ibu rumah tangga yang lagi cari penghasilan ekstra buat belanja barang-barang yang kita mau sendiri kan, gak perlu minta suami. Terus juga bisa jalan-jalan gratis, senang-senang sama teman-teman. Tapi income-nya tanpa batas. Terima kasih juga Pak Raymond as a young entrepreneur sudah memberikan insight yang luar biasa. Bahwa hidup apalagi masih muda teman-teman itu potensinya tanpa batas. Jadi yang harus dimiliki apa? Keberanian ya. Keberanian to step, the first step and move forward. Yes. Keren banget. Thank you, Bu. All the best. Thank you so much Bu Mel. Interesting sekali pembicaraan kita hari ini. Tapi sayangnya waktu juga yang memisahkan kita. Jadi teman-teman ya, kalau mau mencoba jadi entrepreneur, harusnya sih pembicaraan kita hari ini bisa jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman untuk tidak menunda lebih lama lagi. Karena itu, you should start your 3 to 5 years of hard work now. Ya Pak Raymond? Betul sekali. Baiklah, terima kasih teman-teman buat waktunya bersama kami. Dan jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya yang pasti semakin menarik. Untuk teman-teman yang mau follow update-nya tentang info dari Premier Plus, jangan lupa follow akun Instagramnya @premierplusid dan tentunya @AIA Indonesia. Saya Melissa Karim, sampai jumpa. Bye.